Udah paham lah kita, bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali, ini macet. 1 tahun sekali nggak apa-apa, tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan, itu udah hal biasa lah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Ya. Tapi akan ditingkatkan nggak Pak? Oh pasti, Buat Satpol PP? pasti Satpol PP, polisi juga udah turun, teman-teman dari TNI juga sudah turun. Kemudian kita juga ada pamong apa namanya Satpol PP khusus pariwisata juga udah turun. Praktik parkir liar di kawasan Tanah Abang memicu keresahan publik. Demi menjaga ketertiban dan kenyamanan para pengunjung selama puasa suci Ramadan, petugas suku Dinas Perhubungan menggelar razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bergabung dengan pakar tata kota Yayat Supriyatna. Selamat sore Pak Yayat. Selamat sore Mbak Nadia, selamat sore. Pak Yayat, apa sih yang sebenarnya menjadi akar persoalan maraknya parkir liar di kawasan yang padat seperti di kawasan Tanah Abang nih Pak? Ini cerita lama nih, CLBK ya, cucian lama belum kering. 14 tahun yang lalu saya juga diminta untuk memberikan masukan bagaimana menertibkan parkir liar. Banyak hal yang menyebabkan parkir liar muncul. Pertama satu, posisi Tanah Abang sebagai sentra ekonomi Jakarta, apalagi menjelang Lebaran seperti ini. Tidak ada pasar lain seramai Tanah Abang karena dia pusat grosir, pusat perdagangan regional, hampir seluruh Indonesia di situ. Jadi transaksinya sangat tinggi. Kedua, persoalan pengangguran, lapangan kerja. Ini sangat sensitif. Sudah lama ini masalah ini sudah membuka. Yang ketiga, ini ada namanya komoditas ruang. Ruang yang ditransaksikan. Karena apa? Dapat parkir itu sangat cepat duitnya. Bagi mereka-mereka yang ingin quick win atau quick yield, dapat duit cepat, apalagi menjelang Lebaran ini, parkir liar itu adalah hal yang paling logis untuk mereka lakukan. Dan yang paling menarik adalah, ini bukan persoalan parkir, ini namanya pemalakan. Palak ini ada dalam bentuk kejahatan ini sebetulnya. Tidak ada namanya istilah parkir liar sebetulnya. Liar pun tempatnya liar dia. Dia memanfaatkan ruang kosong, kemudian atas nama kuasa ruang, atas nama kelompok, ormas, atau preman, mereka menguasai tempat. Dan kita tahu bahwa Pasar Tanah Abang ini ada sekelompok ormas, atau katakanlah orang-orang tertentu yang memang melihat Tanah Abang ini sebagai mata air bagi penghidupan kelompoknya. Karena apa? Di situ letaknya ada pasar, ada transaksi, ada kebutuhan, dan paling menarik adalah Tanah Abang ini memang sudah terkenal sebagai pasar yang penuh dengan dinamika khususnya pada pungutan liar. Tapi Pak, berarti tidak hanya dipicu dengan adanya keterbatasan ruang parkir aja ya, tetapi adanya lemahnya pengawasan mungkin atau ada faktor ekonomi informal yang tidak terakomodasi dalam perencanaan tata kotanya. Iya, Tanah Abang itu sebetulnya kapasitas ruangnya udah nggak cukup. Seperti contoh itu jembatan yang di atas elevated ya, yang jembatan untuk jualan itu sebetulnya kan dibangun diinisiasi pada waktu zamannya Pak Anies. Ketika melihat parkir di bawah itu orang nggak bisa bergerak karena penuh dengan PKL. Kemudian dibuatkanlah bridging untuk pedagang di atas, di jembatan di atas itu. Khususnya apa? Supaya di bawahnya lancar. Ternyata sekarang mau di atas, mau di bawah, sama-sama dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, satu hal di sana itu pertama memang dihimbau masyarakat jangan mau memarkirkan kendaraannya pada ruang-ruang yang sebetulnya dilarang parkir. Saya sangat sependapat bahwa penertiban yang dilakukan di sub itu menghilangkan ruang-ruang liar atau ruang-ruang yang dapat ditransaksikan oleh mereka yang merasa menguasai tempat tersebut. Jangankan parkir liar, dulu PKL aja itu ditransaksikan. Per meternya berapa? Jadi bisa dikatakan memang Tanah Abang itu menarik sekali bagi mereka yang memang membutuhkan uang secara cepat. Pertama jalannya bisa dijual untuk parkir liar, kemudian trotoarnya bisa dijual juga untuk PKL. Dan kita melihat bahwa ini menjadi suatu bisnis bagi katakanlah transaksi underground di bawah tanah di Jakarta ini yang memang saya kira semua orang sudah tahu.
tidak mungkin ada mereka berani melakukan pemalakan atau melakukan tindakan yang tidak pantas itu tanpa ada yang membackup. Kita tahulah, kita tidak tahu siapa yang membackupnya, tapi berani untuk memanfaatkan ruang publik sebagai ruang private untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan mereka, ini sudah melanggar aturan. Secara tata ruang memang betul, kita pernah berpikir adakah pengganti atau ibaratnya Tanah Abang 2, Tanah Abang 3. Ya. Sebetulnya perlu dikembangkan pasar-pasar grosir dalam skala yang lebih luas di sekitar Jakarta agar tidak semuanya terkonsentrasi di Tanah Abang. Tapi Pak, sebenarnya kan berarti ada kapasitas parkir resminya ya. Ini apakah Betul, kapasitasnya ini memang sekarang sudah tidak memadai dengan volume kendaraan yang sudah semakin banyak atau bagaimana nih Pak? Atau karena memang lagi peak season aja nih, lagi bulan Ramadan? Betul. Ya, memang harus diakui ini ada faktor, bukan faktor tunggal ya, faktor parkir liar ini muncul. Pertama satu, kapasitas gedung parkir sangat terbatas. Areal parkir pun juga sangat terbatas. Nah, ketika kapasitas daya tampungnya sudah tidak mendukung, sementara yang berbelanja dan datang pun ini juga cukup tinggi, otomatis ini menjadi opportunity ya bagi mereka-mereka yang merasa punya kekuasaan di sana untuk memanfaatkan badan jalan, trotoar untuk ruang-ruang parkir. Nah, yang menjadi masalah pertanyaannya bagaimana dalam konteks keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ini menjadi masalah besar buat kita. Sekali lagi memang harusnya bisa dibaca oleh Pemprov DKI, misalnya contoh, kapasitas ruang parkir di resmi yang khususnya ada di gedung parkir ataupun ada di mal, berapa ribu unit kendaraan yang bisa ditampung. Jadi harus ada data, misalnya contoh, kapasitas untuk 10.000 unit kendaraan. Sementara menjelang Ramadan ini maupun menjelang Idul Fitri misalnya, itu kira-kira volume kendaraan yang datang berapa jumlahnya? Berarti ada kapasitas yang tidak tercukupi. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ya dihimbau. Datanglah ke Tanah Abang, tidak usah bawa mobil, naik kereta api misalnya. Udah bagus itu di depan stasiun Tanah Abang, sudah aksesnya langsung ke pasar. Bisa menggunakan Transjakarta, menggunakan taksi, sehingga mereka tidak terbebani kalau misalnya harus mencari parkir liar. Jadi ketika sudah diumumkan bahwa kemampuan gedung parkir atau area parkir di Jakarta tuh di Tanah Abang itu hanya sekitar untuk 20.000 atau 30.000 kendaraan, maka jika sudah melebihi kapasitasnya itu dihimbau kepada masyarakat di akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu, ketika puncak-puncak perjalanan atau wisata belanja ini meningkat, dihimbau datanglah ke Tanah Abang dengan menggunakan angkutan umum yang sudah cukup baik dibangun oleh Pemprov DKI. Ini kan menjadi alternatif. Dengan demikian apa? Parkir liarnya bisa kita reduksi, keamanannya juga makin tertib, dan yang paling penting adalah kelancaran. Parkir liarnya menyebabkan macet karena mereka memarkirkan kendaraan yang mereka pungut itu pada tempat yang tidak sepertinya. Iya, nah tapi Pak Yayat dan juga pemirsa, ini menariknya Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berpendapat hal tersebut atau parkir liar ini adalah hal yang wajar karena pada momen menjelang Hari Raya meskipun ia juga menilai parkir liar tetap harus ditindak tegas. Nih kita simak dulu pernyataannya. Itu udah paham lah kita, bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali, ini macet, 1 tahun sekali nggak apa-apa, tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan, itu udah hal biasa lah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi akan ditingkatkan nggak Pak? Oh pasti, Buat Satpol PP? pasti Satpol PP, polisi juga udah turun, teman-teman dari TNI juga sudah turun. Kemudian kita juga ada pamong apa namanya Satpol PP khusus pariwisata juga udah turun. Pak Yayat, bagaimana tanggapannya nih dengan pernyataannya Bang Rano yang mengatakan bahwa ini wajar karena memang momen bulan Ramadan. Bapak setuju tidak? Saya sangat tidak setuju. Maknanya itu pembiaran. Artinya apa? Kalau misalnya dicoba untuk memaklumi, kemudian kan tidak jelas batas ukurannya berapa. Berapa parkir liar yang diizinkan? Ruangnya terbatas. Kemudian siapa saja yang boleh menjadi petugas parkir? Kalau kata memaklumin, kemudian terjadi pembiaran, nanti orang semua masuk ke dalamnya. Sementara ruangnya terbatas. Kenapa misalnya Pak Wagub tidak seperti zamannya Pak Ahok? Pak Ahok tuh berani mengatakan, satu, data berapa orang petugas parkir liar yang bisa kita kasih seragam.
kasih gaji, ya kan, dapat insentif yang jelas, kemudian ruangnya juga ditetapkan, kemudian juga ada himbauan tarif parkir di on street itu katakanlah 1 jamnya 3.000 atau 5.000. Dan warga jangan mau bayar kalau diminta 50.000, 100.000. Nah, jadi artinya aja rakyat pun harus melakukan perlawanan dalam konteks jangan mau diperas. Jadi kalau misalnya kata memaklumin tanpa batasan, tanpa aturan, ini berbahaya loh. Saya sangat menyayangkan pernyataan Pak Wagub dengan kata memaklumi. Ketika nanti kata memaklumi di Tanah Abang dianggap boleh, nanti pasar-pasar lain juga terjadi. Di pasar-pasar misalnya di Keramat Jati, pasar misalnya di Matraman, itu banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jika kata memaklumin pada saat bulan Ramadan, bulan menjelang hari raya ini, kemudian dibiarkan parkir liar sebagai kata, katakanlah semacam pemakluman, kita harus maklum. Maklum kan nanti akan ditanya gitu kan, berapa tarif yang harus dibayarkan kalau mereka bisa semau-maunya. Nah, jadi pertanyaan ini bisa menimbulkan bias yang sangat berbahaya menurut saya. Karena kata memaklumin, menjelang ini. Kalau menurut saya, tempatkan saja petugas Dishub, tertibkan. Sementara mereka-mereka yang selama ini mungkin melakukan pemungutan liar sebagai pemalakan parkir liar, dilibatkan aja, dikasih seragam, kemudian selama bulan Ramadan dikasih katakanlah insentif untuk mendapatkan kesempatan kerja selama bulan Ramadan. Katakanlah dikontrak, tapi resmi. Tidak boleh melakukan, atau mereka ikut membantu menertibkan sebagai pengatur trafik lalu lintas yang model Pak Oga atau apa, tapi yang resmi. Ada jumlahnya diatur. Jadi kalau katakanlah kata memaklumin, ini sangat bias dan sangat menurut saya bisa multitafsir, sehingga nanti ya maafkanlah karena memang suasana lebaran. Jadi bukan berarti menjelang Ramadan atau lebaran seperti ini kita memaafkan. Kemudian kalau terjadi kemacetan, pemungutan liar yang tidak sepantasnya, pertanyaannya kalau udah seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Pasti kembali yang kata kuncinya adalah pada penertiban. Penertiban itu penting, seperti tadi kan sudah dilaporkan oleh reporter di lapangan, bahwa ketika penempatan petugas yang rutin, kita lebih mementingkan apa? Petugas itu kan digaji oleh negara, dapat insentif, menjalankan tugas. Apakah kemudian urusan-urusan yang terkait tanggung jawab negara dilepaskan kepada sekelompok orang tertentu untuk mengatur? Kalau mereka untuk mengatur, mereka mengatur sendiri seperti tadi kasus 50.000 sampai 100.000. Iya. Kenapa kita tidak menggunakan petugas yang memang sudah tugasnya tertibkan Tanah Abang supaya tidak ada parkir liar, pengunjung datang nyaman. Mohon maaf sekali lagi catatan penting saya, implikasi dari tarif parkir liar yang sangat tinggi itu yang menanggung siapa? Konsumen. Konsumen itu tidak tahu tiba-tiba harga barangnya mahal karena beban parkir liar, beban-beban transaksi lainnya itu dibebankan kepada konsumen. Konsumen tidak sadar berapa akumulasi dari beban parkir atau pungut-pungutan yang lain yang ada di pasar Tanah Abang, kemudian konsumen lah yang harus menanggung. Konsumen kan tidak merasa. Bagi para pedagang atau mereka yang buka usaha bongkar muat di sana, mungkin mereka merasa lebih ya aman ya kan, artinya ya nanti juga yang bayar konsumen. Itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi kita mintalah agar Pak Gubernur tidak asal kata memaklum, Pak Wagub ya, Pak Wagub asal tidak memaklumin. Tugas negara adalah menertibkan, menata agar masyarakat merasa nyaman, terlindungi dan kegiatan-kegiatan ekonominya terus berkembang. Stigma negatif dari parkir liar yang mahal adalah orang tidak mau datang ke Tanah Abang, akhirnya apa? Pedagang juga rugi di sana. Baik, terima kasih Pak Yayat, banyak pakar tata kota Pak Yayat Supriyatna. Terima kasih banyak atas waktunya di Sindo Sore bersama kami. Baik, sama-sama, terima kasih. Setelah viral dan gencar, petugas merazia preman berkedok juru parkir. Lalu seperti apa kondisi kawasan trotoar Pasar Tanah Abang saat ini? Dan berikut laporan Amrina Rida.
Ya pemirsa, titik kami melaporkan saat ini yakni di area jalan dan juga trotoar di dekat Pasar Tanah Abang Blok F. Ini biasanya sudah ramai dengan kendaraan-kendaraan yang terparkir, baik itu di trotoar ataupun juga di bahu jalan. Namun kalau kita lihat sekarang, di titik kami melaporkan saat ini yakni di trotoar dan juga di bahu jalan, nampak kosong dan tidak ada kendaraan baik itu sepeda motor ataupun juga mobil yang terparkir. Yang terlihat hanyalah beberapa kendaraan-kendaraan milik petugas dinas perhubungan yang sedang melakukan penjagaan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia rutin terhadap parkir-parkir liar dan juga juru parkir liar. Hal ini dikarenakan adanya imbas video yang sempat viral di media sosial yang menunjukkan adanya juru parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 hingga akhirnya dilakukanlah adanya razia rutin dan membuat area di Pasar Tanah Abang sekarang sudah lebih rapi. Dan kita juga bisa lihat pemirsa bahwa selain ada petugas juga sudah ada mobil dari Dinas Perhubungan, mobil derek yang distanbykan yang tentunya difungsikan untuk menderek adanya kendaraan-kendaraan yang masih terjebak ataupun juga terlihat melakukan parkir liar di area Pasar Tanah Abang Blok F ataupun juga di titik lain di area Pasar Tanah Abang. Pemirsa, permasalahan berkaitan dengan parkir liar ini memang tidak ada habisnya di area DKI Jakarta. Dan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini pun didesak oleh pihak DPRD DKI Jakarta untuk segera memberlakukan adanya peraturan yang tegas untuk bisa memberikan denda terhadap penyelenggara parkir liar hingga Rp20 juta. Tentunya kita harapkan nanti akan ada kebijakan yang lebih lanjut lagi agar masyarakat yang melakukan aktivitas di area Tanah Abang dan juga di sekitar titik di arah Jakarta ini bisa melakukan aktivitas dengan aman dan juga nyaman tanpa harus terganggu dengan adanya praktik-praktik parkir liar seperti yang biasanya terjadi. Dari Jakarta, Amrina Rida Laksana, iNews melaporkan.